Gurun Gobi, hamparan tandus yang membentang luas dengan kondisi alamnya yang keras, seringkali diasosiasikan dengan ketidaknyamanan dan ketiadaan kehidupan. Namun, bagi Tiongkok, gurun ini adalah laboratorium raksasa. Tiongkok telah melakukan berbagai eksperimen, terutama dalam upaya penghijauan. Begitu banyak lahan pasir yang telah diubah menjadi oasis, menunjukkan perjuangan gigih Tiongkok melawan perluasan gurun. Namun, ini hanyalah satu sisi dari kisah ambisius Tiongkok di Gobi. Di bagian lain gurun yang masih gersang, sebuah kompleks misterius mulai muncul. Awalnya, tidak ada yang istimewa dari bangunan di permukaan. Tetapi, di bawahnya, Tiongkok telah menggali terowongan sedalam 281 meter, permulaan dari sebuah fasilitas rahasia, dengan lebih dari 12,87 km terowongan bawah tanah. Lalu proyek mega apakah yang sedang Tiongkok kerjakan kali ini? Industri nuklir Tiongkok telah berkembang sejak abad lalu. Pada tahun 2002, Tiongkok sudah memiliki 5 pembangkit listrik tenaga nuklir dengan total kapasitas 4,5 gigawatt. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan negara ini, energi nuklir juga tidak tertinggal. Pada tahun 2005, kapasitas nuklir melonjak menjadi 15 gigawatt. 9 tahun kemudian, kapasitasnya mencapai 19 gigawatt. Angka ini mungkin tampak biasa, tetapi sejak saat itu, Tiongkok meningkatkan laju pengembangannya secara eksponensial. Pada tahun 2023, kapasitas totalnya mencapai 53,2 gigawatt, meningkat hampir 3 kali lipat dalam waktu kurang dari 9 tahun. Sebagai perbandingan, menurut para analis, Amerika Serikat, pesaing utama Tiongkok, membutuhkan hampir 40 tahun untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang sama. Tiongkok tidak berhenti di situ. Pada awal 2020, mereka meluncurkan rencana ambisius untuk membangun 150 reaktor baru selama 15 tahun ke depan, dengan target total kapasitas 200 gigawatt pada tahun 2035. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan investasi antara 6.000 triliun hingga 7.150 triliun rupiah. Namun, bagi Tiongkok, angka ini sebanding dengan manfaat yang akan didapatkan. Jika target 2035 tercapai, daya yang dihasilkan dapat menerangi lebih dari selusin kota seukuran Beijing. Tujuan jangka panjang Tiongkok adalah menjadikan 15% dari total produksi listriknya berasal dari energi nuklir pada tahun 2050. Jelas, pembangkit listrik tenaga nuklir adalah cara yang lebih efisien untuk menghasilkan energi dibandingkan dengan turbin angin dan panel surya yang juga sangat berkembang di Tiongkok. Selain itu, Tiongkok menyadari bahaya dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang kotor. Dengan membangun reaktor baru, Tiongkok berambisi menggantikan 2.990 pembangkit listrik batu bara yang ada, yang dapat mengurangi emisi karbon sebesar 1,5 miliar ton per tahun. Angka ini melebihi total emisi gabungan dari Inggris, Spanyol, Prancis, dan Jerman, menunjukkan seberapa besar polusi yang saat ini dihasilkan Tiongkok. Namun, seperti setiap sumber energi lainnya, pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan limbah. Tiongkok menghadapi kesulitan besar dalam menangani limbah radioaktif. Terdapat 2 jenis limbah yang paling umum, limbah tingkat rendah dan menengah, yang mencakup pakaian, filter, dan komponen reaktor yang terkontaminasi. Kedua jenis ini menyusun 99% dari total limbah dan dikelola dengan baik oleh Tiongkok melalui fasilitas penyimpanan dan pemrosesan khusus. Masalah sesungguhnya terletak pada sisa 1%, limbah radioaktif tingkat tinggi. Limbah ini, yang sebagian besar terdiri dari bahan bakar nuklir bekas, sangatlah radioaktif dan bisa bertahan selama puluhan bahkan ratusan ribu tahun. Praktik internasional standar untuk menangani limbah radioaktif tingkat tinggi adalah dengan menguburnya di formasi geologis yang stabil, jauh di bawah tanah, untuk mengisolasinya selama lebih dari 10.000 tahun. Menyadari masalah ini, Tiongkok mulai mencari lokasi yang ideal untuk mengubur limbah nuklir sejak tahun 1980. Penelitian ekstensif menunjukkan bahwa Gurun Gobi, khususnya di dekat kota Beishan, Provinsi Gansu, adalah tempat yang paling cocok.
Di sana, ditemukan formasi granit padat yang membentang seluas setengah kota Beijing dengan sedikit retakan. Para ahli, baik dari Tiongkok maupun internasional, sepakat bahwa lokasi ini memiliki kondisi terbaik di dunia untuk menampung limbah berbahaya dari sektor nuklir. Pada tahun 2021, Tiongkok memulai pembangunan fasilitas bawah tanah senilai 4,91 triliun rupiah yang diberi nama Bashan. Proyek ini menggunakan mesin bor terowongan canggih bernama Bashan 1 yang dibuat khusus untuk mengebor terowongan dengan sudut curam di batuan keras. Sampai saat ini, mesin tersebut telah mencapai kedalaman 280 meter. Namun, ini hanyalah permulaan. Rencananya, kompleks ini akan memiliki volume struktural sebesar 510 meter kubik dengan 12,87 kilometer terowongan, menjadikannya fasilitas bawah tanah terbesar di dunia. Fasilitas Bashan tidak akan langsung digunakan untuk menyimpan limbah nuklir. Sebaliknya, Tiongkok berencana menjadikannya laboratorium bawah tanah raksasa. Penelitian di sini, yang akan berlangsung hingga tahun 2050, bertujuan untuk menguji kesesuaian lokasi tersebut sebagai tempat penyimpanan permanen. Jika hasilnya positif, pembangunan fasilitas penyimpanan akan dimulai. Namun, jika tidak, lab ini tetap akan menjadi pusat penelitian vital yang dapat digunakan oleh banyak negara, semacam lapangan eksperimen global. Tiongkok telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 10 negara dan badan energi atom internasional, yang menunjukkan bahwa proyek ini bukan hanya untuk kepentingan Tiongkok, tetapi juga untuk kemajuan dunia. Ambisinya tidak berhenti pada manajemen limbah. Tiongkok juga berinvestasi besar-besaran dalam teknologi energi nuklir masa depan, seperti fusi nuklir. Melalui proyek matahari buatan, Tiongkok telah mencapai berbagai rekor, termasuk mempertahankan plasma panas selama lebih dari 403 detik pada tahun 2023. Tiongkok berencana untuk membangun prototip reaktor fusi pertama pada tahun 2035 dan menggunakannya secara komersial pada tahun 2050. Fusi nuklir menjanjikan energi yang sangat besar dengan limbah radioaktif yang jauh lebih sedikit dan berumur pendek, menjadikannya sumber energi masa depan yang paling menjanjikan. Selain itu, Tiongkok menjadi negara pertama yang menggunakan reaktor modular kecil secara komersial, yang dikenal sebagai Linglong 1. Berbeda dengan reaktor lama yang membutuhkan waktu pembangunan sangat lama, rata-rata 21 tahun, SMR jauh lebih ringkas dan cepat dibangun. Linglong 1 dirancang untuk menyediakan listrik bagi daerah-daerah terpencil dalam waktu singkat. Meskipun daya yang dihasilkan relatif kecil sekitar 125 MW, desain modularnya memungkinkan skalabilitas yang mudah, sehingga beberapa unit dapat digabungkan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar. Proyek Linglong 1 menunjukkan kecepatan inovasi Tiongkok. Pembangunan dimulai pada Juli tahun 2021 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2026, memangkas waktu konstruksi secara signifikan. Tiongkok terus bergerak maju dengan kecepatan yang luar biasa, baik dalam mengatasi masalah limbah nuklir, mengembangkan teknologi fusi nuklir, maupun memelopori reaktor modular. Apakah Tiongkok benar-benar dapat mencapai semua ambisi ini? Apa dampak dari dominasi Tiongkok di sektor energi nuklir terhadap politik dunia? Di balik kemajuan teknologi ini, apakah motif Tiongkok murni untuk kepentingan kemanusiaan, ataukah juga untuk memperkuat posisi strategisnya di panggung dunia? Pertanyaan-pertanyaan ini mengajak kita untuk merenung dan melihat Tiongkok sebagai kekuatan yang tidak hanya membangun, tetapi juga membentuk masa depan energi dunia.